Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmat Riyadi dengan NPM 23.144. Eh, Pertama-tama yang saya hormati Ibu Tuti Rasuti, SHMH, selaku pengampun mata kuliah Hukum Asuransi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai sinopsis jurnal nasional, internasional, dan putusan pengadilan tentang hukum asuransi. Next. Nah, untuk jurnal nasional yang saya kaji atau yang saya cari yaitu mengenai dengan judul Kedudukan Hukum Pemegang Polis, Asuransi, dan Tanggung Jawab Moral dan hukum perusahaan asuransi terhadap konsumen. Penulisnya yaitu Suhari Batul Aslaminah dan Muhammad Syah Fadi Siregar. Jurnal ini dari inovatif, Journal of Social Science Research. Volume jurnal ini adalah volume 4, nomor 3, tahun 2024. Halamannya 16565 sampai dengan 16582. EISSN dengan nomor 28074238. PISSN dengan nomor 2807 4246. Afiliasi dalam jurnal ini adalah Universitas Labuah Batu, Sumatera Utara. Next. Nah, isu hukum yang dibahas dalam jurnal ini adalah yang pertama mengenai kedudukan hukum polis. Pemegang polis memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan pasal 246 KUHD. Perjanjian asuransi mengikat kedua belah pihak sehingga pemegang polis berhak atas informasi transparan pengajuan klaim, privasi data, pilihan produk, dan hak mengajukan keberatan terhadap pelayanan yang tidak memuaskan. Yang kedua, ada tanggung jawab moral dan hukum. Perusahaan asuransi wajib menjalankan tanggung jawab moral, etika bisnis, transparansi, penanganan klaim jujur, dan CSR. Juga tanggung jawab hukum, ketersediaan dana, klaim, kepatuhan regulasi, dan evaluasi klaim objektif, serta penanganan yang tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu ada asim, asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis kerap menimbulkan permasalahan, terutama dalam proses penentuan klaim yang tidak adil. Klausul-klausul kompleks dalam kontrak asuransi sering tidak dipahami sepenuhnya oleh pemegang polis sehingga menimbulkan sengketa. Nah, yang keempat yaitu ada aktivitas regulasi. Nah, pada jurnal ini mengkaji aktivitas regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang polis di Indonesia. Selanjutnya, nah, tujuan utama dari artikel jurnal ini yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan hukum pemegang polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkaji bentuk-bentuk tanggung jawab moral dan hukum perusahaan asuransi terhadap konsumen dalam hal pembayaran klaim yang tidak adil dan transparan. Yang kedua, menganalisis praktek-praktek terbaik pembayaran klaim yang adil dan proporsional, mengkaji peran dan kewenangan OJK serta lembaga pengawas lainnya, menegakkan hak-hak memegang polis, dan menindaklanjuti pelanggaran oleh perusahaan asuransi. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi mengenai upaya memperkuat perlindungan hak-hak
pemegang polis melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan transparansi informasi produk, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa, dan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi. Selanjutnya, nah, metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan ilmiah mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku dalam sistem asuransi di Indonesia. Nah, studi kepustakaan meliputi buku, jurnal ilmiah, dan analisis peraturan pasal 246 KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Nah, dalam jurnal ini juga dilengkapi dengan studi kasus konkret yang menggambarkan permasalahan hubungan pemegang polis dan perusahaan asuransi dengan prinsip keadilan sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji kebijakan pembayaran klaim. Next. Nah, temuan utama dalam jurnal ini adalah mengenai kedudukan hukum pemegang polis. Pemegang polis memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan pasal 246 KUHD sebagai pihak dalam perjanjian asuransi yang mengikat kedua belah pihak. Hak atas informasi transparan, perusahaan wajib memberikan informasi produk yang jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada calon maupun pemegang polis. Hak mengajukan klaim, pemegang polis berhak mendapatkan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan polis tanpa penundaan yang tidak wajar. Hak atas privasi, data dan informasi pribadi pemegang polis wajib dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Hak memilih produk, kebebasan yang memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko. Hak mengajukan keberatan. Pemegang polis dapat mengajukan keluhan atas layanan yang tidak memuaskan. Terus yang terakhir yaitu ada mengenai polis asuransi merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis. Selanjutnya, nah yang kedua ini ada mengenai tanggung jawab moral perusahaan asuransi. Yang pertama ada etika bisnis. Perusahaan asuransi wajib menjalankan bisnis berdasarkan prinsip keadilan dan etika mengutamakan kepentingan pemegang polis dalam setiap kebijakan dan keputusan operasional. Hal ini mencakup penerapan standar moral yang tinggi dalam seluruh interaksi dengan konsumen. Yang kedua yaitu ada informasi akurat. Perusahaan asuransi harus menyediakan informasi yang akurat mengenai syarat, manfaat, dan risiko produk, serta memproses klaim yang secara jujur, cepat, dan tidak diskriminatif berdasarkan pedoman dan standar yang jelas. Yang ketiga yaitu transparansi. Perusahaan berkewajiban menyampaikan informasi produk secara terbuka dan jujur kepada pemegang polis, menghindari praktek yang menyesatkan atau merugikan konsumen. Transparansi ini meliputi syarat polis premi, manfaat, pengecualian, dan proses klaim. Nah, yang keempat, ada komitmen CSR. Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, penguatan perlindungan konsumen, dan pembangunan kepercayaan publik terhadap industri asuransi secara berkelanjutan. Next. Nah, yang ketiga ini ada tanggung jawab hukum perusahaan. Yang pertama yaitu ketersediaan dana klaim. Perusahaan asuransi wajib memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis sesuai ketentuan polis dan regulasi OJK yang berlaku. Yang kedua yaitu ada kepatuhan regulasi dan etika. Perusahaan asuransi wajib mematuhi seluruh regulasi yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan OJK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap operasionalnya. Yang ketiga yaitu ada transparansi informasi produk.
Perusahaan berkewajiban menyampaikan informasi produk secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis sesuai prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Perasuransian dan OJK. Nah, yang keempat ini ada evaluasi klaim objektif. Penilaian klaim harus dilakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan berdasarkan bukti yang kuat. Penolakan klaim tanpa dasar pembuktian yang memadai dapat dikategorikan sebagai one prestasi. Next. Selanjutnya ini ada peran OJK dalam hukum asuransi. Yang pertama mengenai regulasi dan izin usaha. OJK menetapkan regulasi dan memberikan izin usaha bagi perusahaan asuransi, memastikan hanya entitas yang memenuhi syarat yang beroperasi di pasar asuransi Indonesia. Yang kedua ada mengenai perlindungan konsumen. OJK menyediakan mekanisme perlindungan konsumen untuk memastikan hak-hak pemegang polis terpenuhi, termasuk layanan pengaduan dan penanganan keluhan secara resmi. Yang ketiga yaitu ada mengenai sanksi dan pemeriksaan. OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu ada penyelesaian sengketa. OJK memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi serta menyelenggarakan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Next. Nah, selanjutnya ini dampak kebijakan dan analisis. Dampak ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar asuransi nasional. Kelebihannya integrasi hukum dan etika bisnis, dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Perasuransian dan OJK. Terus juga ada mengenai keterbatasan, kurangnya data empiris, aspek moral sudah terukur dan belum membahas tantangan era digital. Selanjutnya, nah di sini ada relasinya dengan RPS hukum asuransi yang kita pelajari di perkuliahan. Yang pertama ada prinsip hukum asuransi. Dalam artikel luar ini membahas mengenai prinsip itikat baik dan identimental dalam hubungan perusahaan dan pemegang polis sesuai dengan materi RPS pokok hukum asuransi. Yang kedua itu ada mengenai hukum kontrak dan perlindungan konsumen. Kajian polis sebagai kontrak mengikat pada pasal 246 KUHD dan analisis hak pemegang polis selaras dengan materi hukum kontrak asuransi dan perlindungan konsumen dalam RPS. Yang ketiga yaitu ada mengenai regulasi dan pengawasan industri. Pembahasan peran OJK, Undang-Undang Perasuransian, dan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi relevan langsung dengan topik regulasi, pengawasan industri, dan tanggung jawab hukum dalam RPS hukum asuransi. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal internasional. Nah, jurnal internasional yang saya kaji atau yang saya cari yaitu mengenai Consumer Property in the Indonesia Life Insurance Industry and Qualitative Study. Nah, penulis sendiri dalam jurnal ini adalah Kevin Bastian Agung Nur. Nah, untuk jurnal ini diambil dari Journal of Insurance and Financial Management dengan volume 5 nomor 5 tahun 2021, halamannya halaman 1 sampai dengan 17. Nah, afiliasi dari jurnal ini adalah Universitas Pelita Harapan Jakarta Indonesia. Next. Nah, isu hukum yang diangkat dari jurnal ini yang pertama adalah mengenai konsistensi regulasi, implementasi regulasi perlindungan konsumen di industri asuransi jiwa Indonesia berjalan tidak konsisten menyebabkan celah perlindungan bagi pemegang polis. Yang kedua yaitu mengenai praktek penjualan tidak berbasis kebutuhan. Agen asuransi kerap menjualkan produk-produk tanpa berorientasikan kepada kebutuhan nasabah. Berpotensi ini merugikan konsumen dan juga menimbulkan misrepresentasi produk. Yang ketiga yaitu mengenai rendahnya literasi keuangan. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di
sektor asuransi hanya sebesar 15% menjadi hambatan utama aktivitas perlindungan konsumen dan pengambilan keputusan yang tepat. Next. Nah, tujuan dari penelitian jurnal ini adalah yang pertama mengenai bagaimana implementasi perlindungan konsumen di Indonesia, konsumen di industri asuransi jiwa Indonesia saat ini mencakup dengan praktik di lapangannya, kepatuhan perusahaan dan aktivitas pengawasan OJK. Yang kedua yaitu apa manfaat dan risiko implementasi perlindungan konsumen, manfaat transferasi kepercayaan konsumen, pasar yang sehat, risiko budaya lambat, pengawasan lemah, kompleksitas produk. Yang ketiga yaitu ada mengenai apa saja hambatan utama dalam implementasi perlindungan konsumen meliputi hambatan dari sisi regulator, perusahaan asuransi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang belum optimal. Selanjutnya, nah untuk metode penelitian dalam jurnal ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi perlindungan konsumen dalam industri asuransi jiwa di Indonesia dengan adanya wawancara semi struktur dilakukan terhadap 13 informan dari 6 perusahaan asuransi jiwa dan OJK. Rombongan dipilih secara komposisi untuk mewakili perspektif regulator dan pelaku industri. Nah, analisis konten kualitatif digunakan untuk mengolah data dari hasil wawancara. Validasi dilakukan dengan triangulasi menggunakan data sekunder berupa regulasi, laporan OJK, dan dokumen industri. Selanjutnya, selanjutnya ini ada temuan utama dalam jurnal ini. Yang pertama mengenai perlindungan konsumen yang belum optimal. Nah, pada implementasinya, perlindungan konsumen di industri asuransi jiwa di Indonesia ini dinilai belum berjalan efektif. Di Indonesia dinilai belum berjalan efektif ini regulasi yang ada karena belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten oleh perusahaan asuransi di lapangannya. Nah, ada yang kedua juga mengenai agen asuransi dinilai kurang memiliki kendali dan pemahaman yang memadai, sehingga terjadi presentasi produk kepada nasabah. Nah, penjualan tidak berorientasi pada kebutuhan nyata konsumen. Terus juga sebanyak 24% dari total pengaduan konsumen di sektor keuangan berasal dari industri asuransi jiwa. Angka ini mencerminkan tingginya ketidakpuasan konsumen dan lemahnya mekanisme perlindungan yang ada saat ini. Selanjutnya, nah, yang kedua yaitu ada risiko dan manfaat. Manfaatnya transparansi produk, kepercayaan konsumen, pasaran asuransi yang lebih sehat, risiko budaya perlindungan lambat berkembang, pengawasan lemah, ancaman keamanan data digital, polis kompleks, dan mekanisme pengaduan minim. Selanjutnya, selanjutnya ini ada mengenai tantangan utama tiga pemangku kepentingan. Nah, yang pertama itu ada mengenai regulator. Tantangan utama regulator adalah konsistensi penegakan regulasi perlindungan konsumen di industri asuransi, termasuk pengawasan yang merata dan efektif terhadap keseluruhan pelaku usaha. Yang kedua ini ada mengenai perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi sering menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan penjualan berbasis kebutuhan dan mencegah presentasi produk oleh agen kepada nasabah. Yang ketiga yaitu ada mengenai penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa terhambat oleh rendahnya kesadaran konsumen, jangkauan lembaga yang terbatas, serta kompetensi mediator yang belum memadai dalam kasus asuransi. Next. Nah, analisis dan juga referensinya dengan RPS. Artikel ini memberikan kontribusi akademis yang signifikan, terutama dalam hal menggunakan pendekatan empiris kualitatif berbasis wawancara mendalam dalam praktisi industri dan regulator. Beberapa aspek yang menjadi kekuatan artikel ini antara lain yang pertama yaitu penelitian ini memberikan gambaran yang realitas dan juga
berbasis pengalaman nyata para pelaku industri mengenai kondisi nyata implementasi perlindungan konsumen yang tidak dapat diperoleh hanya melalui analisis normatif semata. Nah, yang kedua, penggunaan frag- fragment word against theory dan paradigma struktural kondi performance atau SCP yang memberikan landasan teoritis yang kuat bagi analisis yang dilakukan penerapan agens teori yang membantu menjelaskan fenomena asimetri informasi yang moral hajar dalam industri asuransi jiwa. Sementara analisis SCP mengungkapkan karakteristik eh, oligopolistik pasar asuransi jiwa ini yang dipengaruhi pada perilaku perusahaan dan kualitas perlindungan konsumen. Nah, yang ketiga, artikel ini berhasil mengidentifikasi temuan yang secara praktis, yaitu bahwa dominasi produk eh, ini menyumbangkan sebesar 63 total premi di tengah rendahnya literasi keuangan yang tadi sudah dijelaskan itu 15%, yang merupakan kombinasi yang berbahaya bagi konsumen dan eh, stabilitas industri. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, mengenai sampel penelitian yang hanya mencakup 6 perusahaan asuransi jiwa, termasuk membatasi temuan pada skala industri yang lebih luas. Kedua, meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, tidak terdapat transkulasi data yang memadai dan perspektif konsumen yang langsung. Ketiga, sebagian besar wawancara dilakukan sebelum kasus asuransi mencapai klimaksnya sehingga analisis dampak standar tersebut terhadap regulasi dan perlindungan konsumen belum dapat dibahas secara komprehensif. Terlepas dari keterbatasan tersebut, artikel ini tetap merupakan referensi yang sangat berharga bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan ataupun mahasiswa dalam memahami tantangan perlindungan konsumen di industri asuransi jiwa Indonesia. Nah, relevansinya dengan materi RPS mata kuliah hukum asuransi yang pertama yaitu mengenai regulasi dan pengawasan industri. Artikel ini mendalami mengkaji implementasi OJK tentang perlindungan konsumen dan mengevaluasi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Hal ini sangat relevan dengan materi tentang kerangka regulasi industri asuransi Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai agensi teori dalam hukum asuransi, pembahasan mengenai hubungan dalam industri asuransi termasuk permasalahan yang memberikan perspektif teoritis yang penting dalam memahami dinamika hukum asuransi. Yang ketiga yaitu mengenai perlindungan konsumen dan pemegang polis, analisis mengenai tantangan dalam melindungi hak-hak konsumen asuransi, termasuk hak atas informasi yang transparan, hak atas klaim yang adil, dan hak mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif berkaitan langsung dengan materi perlindungan konsumen. Selanjutnya itu ada mengenai produk asuransi jiwa dan unit link, pembahasan mendalam mengenai karakteristik termasuk permasalahan dalam proses penjualan, ketidaksesuaian antara ilustrasi dan realitas kinerja, relevan dengan materi tentang jenis-jenis produk asuransi jiwa dan regulasinya. Selanjutnya juga ada mengenai penyelesaian sengketa dalam industri asuransi, kajian mengenai lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk atau Badan Mediasi Asuransi Indonesia, dan tantangan yang dihadapi relevan dengan materi mekanisme penyelesaian sengketa dalam industri asuransi. Yang terakhir yaitu etika bisnis dan tanggung jawab korporasi. Pembahasan ini mengenai penjualan yang tidak etis dan tanggung jawab perusahaan memberikan perlindungan yang memadai relevan dengan materi etika bisnis dalam industri asuransi. Next. Nah, pada bagian ini adalah analisis komparatif dari kedua jurnal tadi atau membandingkan dari kedua jurnal tadi yang telah saya bahas. Nah, dari jurnal nasional ini menggunakan normatif yuridis dan juga perpustakaan. Sedangkan pendekatan dalam jurnal internasional itu menggunakan kualitatif empiris dan juga studi kasus. Nah, metodenya juga dalam jurnal nasional ini menggunakan analisis literatur dan studi peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam
jurnal internasional yaitu menggunakan wawancara mendalam dengan semi struktur. Sumber data dalam jurnal nasional ini berasal dari buku, jurnal, peraturan hukum, sedangkan dalam jurnal internasional ini menggunakan hasil wawancara 13 informan dan 6 perusahaan asuransi dan regulator. Nah, fokus utama dalam jurnal nasional ini mengenai kedudukan hukum pemegang polis dan tanggung jawab perusahaan asuransi. Sedangkan dalam jurnal internasional membahas mengenai tantangan implementasi perlindungan konsumen di industri asuransi jiwa. Nah, konteksnya juga dalam jurnal nasional ini hukum asuransi secara umum. Sedangkan dalam jurnal internasional itu membahas mengenai industri asuransi jiwa Indonesia. Nah, teori utama dalam jurnal nasional ini menggunakan teori hukum kontrak dan perlindungan konsumen. Sedangkan dalam jurnal internasional itu menggunakan Agents Theory dan SCP. Nah, temuan dalam kedua jurnal ini, dalam jurnal nasional itu mengenai temuan perlunya keseimbangan antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral, sedangkan dalam jurnal internasional yaitu implementasi perlindungan konsumen belum optimal dan tidak konsisten. Nah, terus juga kekuatannya juga dalam kedua jurnal ini untuk jurnal nasional ini menggunakan dasar hukum yang komprehensif, sedangkan dalam jurnal internasional ini menggunakan data empiris berbasis praktisi industri. Nah, keterbatasan dari kedua jurnal ini dalam jurnal nasional kurangnya data empiris, sedangkan dalam jurnal internasional sampel atau wawancara itu terbatas pada 6 perusahaan asuransi terbesar. Next, nah sintesis dan implementasi kebijakan. Kedua artikel ini saling melengkapi fondasi normatif dan bukti empiris membentuk pemahaman komprehensif hukum asuransi. Yang kedua, asimetri informasi adalah akar masalah utama yang menghambat perlindungan pemegang polis secara efektif. Yang ketiga, peran OJK sangat krusial, regulasi, pengawasan, edukasi, dan penyelesaian sengketa yang harus diperkuat. Yang keempat, penguatan transparansi produk dan literasi keuangan konsumen diperlukan secara sistematik. Yang terakhir yaitu penegakan hukum yang konsistensi menjadi landasan reformasi hukum asuransi Indonesia yang berorientasi pada konsumen. Next. Nah, untuk selanjutnya setelah tadi membahas jurnal mengenai kedua jurnal nasional maupun internasional, kali ini saya akan membahas mengenai putusan pengadilan yang setelah saya kaji dan telah saya cari, yaitu mengenai putusan nomor 269 garing PDT G garing 2023 garing PN Jakarta Selatan, yaitu kasus antara ya Yawasado Shihura melawan PT Sa Finansial Indonesia. Nah, pada kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugatnya yaitu tadi Yawas Sado dan juga tergugatnya yaitu PT Aksa Finansial Indonesia, polis nomor 570 514 manfaat pertanggungan yaitu sebesar 728 juta. Fakta juga dalam putusan ini adalah premi telah dibayar, tertanggung meninggal dunia, namun klaim ditolak oleh tergugat atas dasar dugaan penyimpangan lewat penyakit. Nah, next. Nah, isu hukum dan juga pertimbangan dalam putusan ini. Yang pertama itu adalah legal standing penggugat. Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat terkait dengan legal standing. Penggugat ahli waris diakui memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan atas dasar hubungan kontrak asuransi. Yang kedua, bukti hubungan kontrak.
hakim mempertimbangkan bukti adanya hubungan hukum kontraktual yang sah antara penggugat dan tergugat dibuktikan melalui polis nomor 57 570 51 dan pembayaran premi yang telah dilakukan tertanggung. Yang ketiga, tergugat mendasarkan penolakan klaim pada pasal 251 KUHD, itikat baik dan penyembunyian riwayat penyakit. Namun, hakim menilai penolakan tersebut tidak didukung bukti yang cukup kuat sehingga dikategorikan sebagai wan prestasi. Nah, penolakan hakim oleh perusahaan asuransi harus disertai pembuktian yang kuat dan juga konkret tanpa bukti yang memadai. Penolakan klaim ini dianggap melanggar kewajiban kontraktual dan merugikan hak pemegang polis serta ahli waris. Next. Nah, ada amar putusan. Yang pertama yaitu gugatan dikabulkan sebagian, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, penggugat, polis asuransi dinyatakan sah dan mengikat secara hukum antara kedua belah pihak. Yang kedua, tergugat dinyatakan wan prestasi. PT Asa Finansial Indonesia dinyatakan telah melakukan wan prestasi karena menolak pembayaran klaim tanpa dasar pembuktian yang kuat dan sah. Yang ketiga, kewajiban pembayaran ganti rugi. Tergugat diwajibkan membayar manfaat asuransi sebesar 728 juta kepada penggugat ditambah biaya perkara sebesar 578.000 gugatan dan juga gugatan selain itu ditolak. Next. Nah, putusan pengadilan dan juga analisis mengenai putusan ini. Yang pertama, fokus ke substansi kewajiban bayar klaim bukan prosedur semata. Yang kedua, beban pembuktian penolakan klaim harus kuat dan didukung bukti yang sah. Yang ketiga, perlindungan konsumen ahli waris dikuatkan oleh putusan. Yang keempat, yaitu mengenai catatan hakim kurang mendalami isu mens representasi SPAJ secara rinci. Next. Nah, analisis dari putusan ini, yang pertama itu keabsahan polis asuransi yang telah ditandatangani dan premi dibayarkan merupakan kontrak yang sah, yang mana mengikat kedua belah pihak secara hukum berdasarkan ketentuan KUHD. Yang kedua, wan prestasi perusahaan. Kegagalan membayar klaim yang patut dan telah mematuhi syarat polis merupakan wan prestasi, sehingga perusahaan wajib membayar manfaat beserta biaya perkaranya. Yang ketiga, beban pembuktian. Penolakan klaim oleh perusahaan asuransi harus didasarkan pada pembuktian yang kuat dan konkret. Penolakan tanpa bukti yang memadai tidak dapat dibenarkan secara hukum. Yang keempat, perlindungan pemegang polis. Putusan ini memperkuat kedudukan hukum pemegang polis dan ahli waris, menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan penuh atas hak-hak kontraktualnya. Next. Nah, dari hasil presentasi yang sudah saya jelaskan mengenai sinopsis studi nasional, internasional, dan putus pengadilan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kedudukan hukum polis. Pemegang polis memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan pasal 246 KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Hak pemegang polis meliputi hak atas informasi transparan, hak mengajukan klaim, hak privasi, dan hak mengajukan keberatan. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memikul tanggung jawab moral, etika bisnis, transparansi, CSR, dan tanggung jawab hukum, ketersediaan dana klaim, kepatuhan regulasi, evaluasi klaim yang objektif dan tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu ada tantangan implementasi. Perlindungan konsumen belum berjalan optimal. Literasi keuangan masyarakat yang rendah hanya sebesar 15%, dominasi produk mencapai 63 premi, dan mens, mens representasi oleh agen dan pengawasan regulator yang belum konsisten. Yang keempat yaitu peran OJK. OJK memegang peran sentral dalam pengawasan industri asuransi, namun perlu meningkatkan konsistensi penegakan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dipahami oleh
konsumen atau mudah diakses. Yang kelima, penegasan putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, mohon maaf, Jakarta Selatan menegaskan bahwa yang pertama, polis yang sah mengikat kedua belah pihak, penolakan klaim harus didukung bukti yang kuat, kegagalan membayar klaim yang harus patut merupakan wan prestasi, posisi hukum pemegang polis dan ahli waris diperkuat. Yang keenam, ini ada rekomendasi kebijakan, diperlukannya penguatan regulasi, peningkatan transformasi industri produk, pengembangan literasi keuangan, konsumen, penerapan net basic selling, dan penegakan hukum yang konsisten sebagai landasan reformasi hukum asuransi di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan konsumen. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.